Halo semuanya, selamat datang kembali ya di course pengantar statistik untuk machine learning. Yang di sini kita akan membahas mengenai statistik deskriptif. Oke, jadi apa sih sebenarnya statistik deskriptif itu? Statistik deskriptif itu singkatnya adalah metode untuk mendeskripsikan, merangkum, dan memvisualisasikan data supaya lebih gampang dipahami sebelum kita bikin model machine learning. Nah, jadi penting banget nih tujuan dari statistik deskriptif itu bukan untuk menarik kesimpulan, tapi untuk ngasih gambaran awal tentang data yang kita punya. Misalnya nih, kalau kita punya dataset penjualan, nah dari statistik deskriptif kita bisa tahu kayak nilai rata-rata penjualan, lalu produk mana sih yang paling sering muncul, ataupun sedaran datanya kayak gimana. Nah, dalam konteks machine learning, statistik deskriptif juga berguna banget ya untuk menilai kualitas dataset, misalnya apakah ada missing value, outlier, atau data yang terlalu miring. Lalu dapat menentukan preprocessing apa yang cocok sebelum model dilatih, dan mengidentifikasi pola awal atau hubungan antar variabel. Nah, jadi sebelum kita nanti ke training model, pastikan dulu datanya ini sudah dipahami lewat statistik deskriptif. Nah, sekarang kita lanjut ke ukuran pemusatan data. Nah, jadi ukuran pemusatan ini tuh fungsinya buat nunjukin di mana posisi tengah dari data kita. Nah, jadi bayangin, kamu punya data nilai ujian dari 10 orang. Nah, ukuran pemusatan ini bantu kita tahu kira-kira nilai rata-ratanya itu berapa. Jadi ada 3 ukuran utama yang biasa kita pakai. Yang pertama itu ada mean atau nilai rata-rata. Ini yang paling umum ya, rumusnya itu tinggal jumlahin semua data lalu bagi dengan jumlah datanya. Itu. Dan untuk median ini nilai tengah setelah datanya diurutkan. Nah, jadi kalau misalnya kamu punya data nih dari 60 sampai 100, mediannya itu ada di tengah yaitu 80 gitu. Nah, kalau misalnya untuk jumlah datanya genap, itu kita ambil rata-rata dua nilai tengah. Dan terakhir yaitu mode ya, atau misalnya sering kita sebut itu modus, yaitu nilai yang paling sering muncul. Nah, ketiga ukuran ini penting banget ya buat kasih gambaran awal tentang distribusi data sebelum kita lanjut ke analisis yang lebih dalam di machine learning. Kita akan coba untuk mencoba menghitung ukuran pemusatan data pakai Python ya. Di sini bisa pakai Google Colab ataupun Jupyter. Nah, jadi di sini kita punya data ada 12, 14, 14, 15, 17, 19, dan 22. Nah, ini adalah data yang kita miliki. Dan jangan lupa untuk import pandas ya, SPD, untuk nanti kita mengakses fungsi dari series gitu. Dimana ini tuh nanti untuk kita dapat mengakses fungsi dari mean, median, dan juga modus gitu. Nah, ini kita coba running. Nah, ini keluar ya outputnya di mana mean atau rata-ratanya itu adalah 16,14 gitu. Dan untuk mediannya itu ada 15 dan modusnya adalah 14. Jadi untuk Python ini bisa langsung muncul ya hasilnya. Ya, tadi kita udah bahas tentang ukuran pemusatan data ya. Nah, yang fokusnya itu adalah titik tengah dari data kita. Sekarang kita bahas kebalikannya, yaitu ukuran penyebaran data. Gampangnya kalau pemusatan itu mengukur di mana pusat datanya. Nah, kalau penyebaran ini mengukur seberapa jauh data kita nyebar dari pusat itu. Ya, jadi ada beberapa ukuran penting nih. Yang pertama, yaitu range. Ini nih yang paling sederhana, cukup cari selisih antara nilai terbesar dan terkecil. Jadi semakin besar range itu semakin lebar sebaran datanya. Nah, lalu yang kedua ini ada variance. Ini menghitung rata-rata kuadrat selisih setiap data terhadap rata-ratanya. Jadi makin besar variance ini, makin bervariasi datanya. Lalu selanjutnya ada standard deviation atau simpangan baku. Ini akar dari variance. Biasanya lebih sering dipakai karena satuannya itu sama kayak datanya. Jadi kalau kamu punya data berat badan dalam kilogram, standar deviasinya juga dalam kilogram. Nah, yang terakhir itu ada coefficient of variation atau CV. Nah, jadi ini tuh membandingkan variasi antar variabel. Misalnya, kamu membandingin variasi tinggi badan dan berat badan. Nah, CV ini bisa mengukur mana yang lebih bervariasi secara proporsional gitu. Jadi intinya ukuran penyebaran ini ngebantu kita ngerti apakah data kita seragam atau justru menyebar banget. Ini penting banget sebelum masuk ke tahap modeling di machine learning.
Nah, sekarang kita coba lihat ya bagaimana cara menghitungnya di Python. Kita import NumPy dengan nama alias NumPy karena pustaka ini sangat umum digunakan ya untuk analisis numerik. Lalu kita buat array bernama data berisi angka-angka yang kita miliki gitu. Nah, untuk data max ini berarti nilai maksimum dari data dan data min ini nilai minimum dari data. Lalu kita kurangi keduanya untuk mendapatkan range. Nah, selanjutnya untuk variance, di sini kita pakai fungsi data.var untuk menghitung variance. Nah, perhatikan argumen dov sama dengan satu. Dov ini berarti delta degrees of freedom. Kalau kita isi dengan satu, itu artinya kita menghitung variansi sampel, bukan populasi. Jadi kalau kamu sedang menghitung data populasi penuh, kamu bisa pakai dov sama dengan 0 defaultnya. Tuh. Nah, ini kita langsung print aja ya, print variance, data.var. Oke, nah selanjutnya kita akan menghitung standard deviation. Itu print standard deviation, data.std. Gitu. Sama seperti variance, kita tambahkan dov sama dengan satu untuk menghitung simpangan baku dari sampel. Nah, fungsi std ini otomatis menghitung akar dari variance, jadi kita nggak perlu melakukannya manual. Jadi kita sudah dapat menghasilkan 4 ukuran penyebaran data. Tadi ada range, ada variance, ada standard deviation, ada coefficient of variation. Nah, semua ini bisa dengan mudah kita hitung menggunakan Python dan NumPy gitu. Yang selanjutnya yaitu distribusi data. Nah, distribusi data ini bagaimana data kita tersebar atau terdistribusi berdasarkan nilai-nilainya. Distribusi data ini tuh penting banget ya untuk memahami pola dalam data. Apakah data kita cenderung simetris, miring ke kiri, atau miring ke kanan. Dan kita akan mencoba untuk menampilkan distribusi data di Python. Di sini kita akan menggunakan dua library populer, yaitu Seaborn untuk membuat visualisasi yang rapi dan informatif, lalu Matplotlib untuk menampilkan gaya grafiknya, dan berikut adalah kodenya ya. Di sini udah kita import dua-duanya. Dan untuk fungsi hitsplot ini akan membuat histogram, yaitu grafik batang yang menunjukkan frekuensi kemunculan setiap nilai atau kelompok nilai. Nah, untuk parameter KDE sama dengan true, menambahkan kurva kepadatan atau kernel density estimate di atas histogram. Jadi kurva ini membantu kita melihat bentuk umum distribusinya, apakah normal, miring, atau memiliki beberapa puncak. Nah, kemudian untuk plt.title ini menambahkan judul ya pada grafik kita, yaitu distribusi data agar lebih informatif. Dan yang terakhir untuk plt.show ini berfungsi untuk menampilkan grafik ke layar. Tanpa perintah ini grafik tidak akan muncul. Tuh. Nah, setelah dijalankan, kamu akan melihat grafik histogram dengan kurva halus di atasnya. Kalau bentuknya simetris di tengah dan menurun kedua sisi, itu artinya distribusi normal. Tapi kalau bentuknya miring ke kanan atau ke kiri, berarti ada skewness, atau datanya itu tidak seimbang. Nah, misalnya kalau miring ke kanan, berarti banyak data yang lebih kecil dari rata-rata. Sebaliknya, kalau miring ke kiri, banyak data besar. Lalu selanjutnya yaitu outlier, yaitu data yang nilainya berbeda secara ekstrim dari sebagian besar data lainnya. Outlier ini penting banget untuk dikenali karena bisa mempengaruhi hasil analisis statistik, terutama pada nilai rata-rata dan standar deviasi. Misalnya nih, kita punya data tinggi badan mayoritas di sekitar 160-175 cm, tapi ada satu orang dengan tinggi 210 cm. Nah, itu bisa dianggap outlier. Jadi outlier ini bisa terjadi karena kesalahan pencatatan, pengukuran, atau memang fenomena yang benar-benar ekstrim. Nah, karena itu sebelum analisis kita perlu tahu nih apakah data kita mengandung outlier dan seberapa besar pengaruhnya. Nah, di sini untuk baris pertama kita menghitung kuartil pertama atau Q1 dan kuartil ketiga. 0,25 ini artinya posisi data di 25% yaitu Q1. Lalu untuk 0,75 artinya posisi data di 75% yaitu Q3. Untuk baris kedua, ini menghitung interquartile range, yaitu jarak antara Q3 dan Q1. QR mewakili area di tengah distribusi data yang mencakup sekitar 50% data. Nah, ini untuk baris ketiga, ini bagian pentingnya ya, kita mencari nilai-nilai yang berada di luar batas wajar. Yang pertama ini ada Q1 dikurang 1,5 dikali QR adalah batas bawah, dan untuk Q3 plus 1,5 dikali QR adalah batas atas.
Oke, dan terakhir kita langsung print aja ya. Kita tampilkan nilai-nilai yang terdeteksi sebagai outlier. Bila kita jalankan, nah, dan ini keluar hasilnya, kamu akan mendapatkan daftar nilai yang dianggap outlier oleh aturan IQR. Kalau datanya tidak punya nilai ekstrim, hasilnya bisa kosong, artinya semua data berada dalam rentang normal. Tapi kalau ada beberapa nilai yang jauh berbeda, mereka akan muncul sebagai outlier. Nah, selanjutnya masuk ke visualisasi data deskriptif, yaitu cara menampilkan data agar lebih mudah dipahami secara visual. Nah, jadi visualisasi ini membantu kita melihat pola, persebaran, dan potensi outlier dengan cepat tanpa harus membaca angka satu persatu. Nah, di sini kita akan lihat bagaimana membuat histogram menggunakan Seaborn, Matplotlib, dan NumPy. Ini kita import terlebih dahulu library ketiganya. Nah, di sini kita punya variabel data ya. Ini membuat 1000 data acak yang mengikuti distribusi normal dengan rata-ratanya sama dengan 0, standar deviasinya sama dengan 1. Data ini kita gunakan sebagai contoh dataset untuk membuat histogram. Nah, selanjutnya di sini kita membuat histogram dengan 30 batang atau bins. Nah, untuk parameter KD sama dengan true-nya ini menambahkan kurva halus atau kernel density estimate di atas histogram. Sama dengan yang distribusi data tadi ya. Ini membantu kita melihat bentuk distribusinya dengan lebih jelas. Nah, untuk kode yang title, X label, dan Y label ini menambahkan judul dan label sumbunya. Dan yang terakhir, plt.show untuk menampilkan grafiknya di layar. Lalu kita jalankan saja dan keluar ya hasilnya. Jadi muncul grafik berbentuk lonceng simetris di tengah. Artinya data mengikuti distribusi normal standar. Jadi sebagian besar nilai berada di sekitar 0 dan semakin sedikit data di sisi kanan dan kiri. Baik, sekian ya untuk penjelasan mengenai materi statistik deskriptif untuk machine learning. Terima kasih, sampai jumpa di materi berikutnya.